Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'awat al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa ghafiril dhunubi wal khati'at wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakapolda Gorontalo, yang saya hormati bapak-bapak para pejabat utama di lingkungan Polda Gorontalo, Bapak Kapolres Provinsi Gorontalo yang saya hormati, ibu-ibu Bayangkari yang insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang sampai pada hari ini, saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan bakti kita kepada bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan beroleh pahala balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi dari jadwal yang telah disampaikan beberapa kali tidak sempat mengisi karena memang ada satu dan lain hal. Nanti pada hari ini memang alhamdulillah bisa mengisi kegiatan bimbingan rohani dan mental di lingkungan Polda Gorontalo ini. Namun saya di Polda Gorontalo sudah sering khutbah. Pada beberapa minggu lalu ada khutbah Jumat di sini. Kemudian di tempat juga ada kegiatan kemarin rekrutmen yang khusus ya, kepolisian yang khusus itu yang agama. Itu menurut saya termasuk salah satu dari tim penguji bersama dengan teman saya dan Pak Yusuf Simpala kemarin. Oleh karena itu saya merasa di Polda ini adalah menjadi bagian tersendiri, telah memberikan sesuatu yang sekemampuan saya untuk memberikan pelayanan sesuai dengan profesi yang saya miliki. Sehari-hari saya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo di bidang bimbingan masyarakat Islam, dan sekarang dipercaya sebagai kepala seksi urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Itu tugas. Jadi berbicara tentang radikalisme dan sebagainya, organisasi-organisasi Islam sempalan itu menjadi tugas saya ke masjidan, termasuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, menciptakan kalender Hijriah. Itu menjadi tugas saya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk mengambil tema kajian kita pada pagi hari ini adalah hubungan antara iman, amal soleh, dan ketakwaan. Mengapa ini penting? Karena ini adalah landasan sumber beragama seseorang. Agama itu adalah sebuah fitrah.
Artinya tidak ada satu orang di dunia ini yang tidak punya naluri untuk beragama, ateis sekalipun. Akan tetapi orang-orang ateis yang menyatakan diri tidak beragama itu adalah mereka mengingkari hati nurani mereka sebenarnya, mengingkari fitrah yang ada dalam diri mereka. Saya yakin ada pertarungan batin bagi orang-orang yang menyatakan tidak beragama, termasuk orang-orang yang tidak peduli terhadap agama. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, di luar agama sekalipun yang kita lakukan yang bertentangan, tetap kita merasa diri sebagai orang yang beragama. Karena memang ada sumber yang menginspirasi kita dalam kehidupan ini untuk kita menyatakan diri sebagai orang beragama meskipun kita mengingkari keberagaman kita. Pengingkaran itu baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Dan ini terjadi pada setiap orang. Oleh karena itu, biasanya kita lihat di spanduk. Spanduk itu tertulis misalnya dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan iman dan takwa. Tingkatkan iman dan takwa. Tapi dalam kajian ini itu membedakan antara iman dengan takwa. Iman itu adalah potensi yang ada dalam diri, dalam jiwa, itu iman. Sementara ketakwaan itu adalah prestasi. Prestasi diri seseorang dalam beragama itu disebut dengan takwa. Sehingga orang yang berpuasa pun dikatakan la'allakum tattaqun. Berpuasa saja masih la'allakum. Semoga kalian bertakwa, mudah-mudahan kalian bertakwa. Berarti belum, harus lewat proses. Dengan demikian antara iman dengan takwa itu adalah dua hal yang berbeda. Dan untuk mempertemukan antara iman dengan takwa, antara potensi rohani yang dalam bentuk iman, kemudian dia menjadi sebuah ketakwaan sebagai sebuah prestasi, ada yang menjembatani. Apa yang menjembatani antara iman dengan takwa? Yang menjembatani adalah amal soleh. Sekali lagi, di antara iman dan takwa itu ada amal soleh. Iman butuh pembuktian. Iman tidak hanya sekedar dalam hati, butuh pembuktian keimanan seseorang. Dan pembuktian inilah yang merupakan sebuah proses sehingga dia akan mencapai sebuah predikat yang namanya takwa. Mari kita mengambil qiyas atau analogi. Analoginya bagaimana? Analoginya begini. Ada orang menyatakan dirinya, dia punya potensi untuk bisa lari 100 meter dengan kecepatan yang luar biasa. Katakan 10 detik untuk lari 100 meter. Kalau sekarang kan prestasi nasional 9 detik. Nah, meskipun dia mengatakan saya bisa lari dalam kecepatan 9 detik, saya bisa lari dalam kecepatan 10 detik, tapi hanya dalam semua ungkapan kata, tidak pernah dibuktikan di lintasan, maka dia tidak mendapatkan prestasi sebagai pelari terbaik. Artinya apa? Meskipun kita menyatakan kita beriman, kita yakini dalam hati ini bahwa Allah itu, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada kitab, keyakinan kepada Rasul, keyakinan kepada hari kiamat, keyakinan kepada takdir baik dan buruk. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita dalam bentuk syahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini keyakinan Islam. Kita ucapkan dengan kata, tetapi tidak ada realisasinya dalam perbuatan. Maka jangan berharap kita akan mendapatkan predikat takwa. Sama dengan pelari tadi, meskipun dia berulang-ulang kali mengumumkan, menyatakan di depan publik bahwa dia adalah pelari terbaik, dia mampu untuk mencapai durasi waktu yang sangat minimal, akan tapi tidak pernah dibuktikan dalam lintasan, maka tidak akan mungkin dia disebut sebagai pelari terbaik. Begitu juga ketakwaan. Oleh karena itu, tingkat ketakwaan kita ini tergantung proses ini. Nah, iman, ini iman. Kalau kita bicara iman itu apa? Iman itu sesuatu yang berada dalam hati kita, sesuatu yang berada dalam jiwa kita ini. Jadi
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau ngambil definisi para ulama tentang apa itu iman, maka lengkap maka akan berkaitan dengan hubungan antara iman, amal soleh dan ketakwaan. Apa itu iman dalam definisi para ulama? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Auza'i dan lain sebagainya itu mendefinisikan iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisani wal 'amalu bil arkan. Diyakini dalam hati, tasdik itu kata sadaqah yasduqu, membenarkan. Saya ingat kata sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Jadi tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Kita membenarkan Allah, membenarkan semua keyakinan kita. Itu namanya tasdiqu bil qalbi. Tapi pas dalam posisi di hati. Kemudian ternyata yang di hati ini tidak hanya cukup di hati. Orang itu meskipun dia menyatakan dia beriman, dalam hatinya, dalam konsep Islam ya menurut saya, meskipun dalam hatinya ada iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak diucapkan dengan kata-kata, maka itu tidak disebut sebagai Islam dia. Oleh karena itu keimanan itu harus dibuktikan dengan takriru bil lisan, diucapkan dengan kata-kata, itu iman. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau ucapan yang ketika orang mau akad, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Ini adalah ungkapan-ungkapan keimanan dalam Islam, sehingga harus diucapkan takriru bil lisan. Dan kita sudah mengucapkan ini berkali-kali, asyhadu an la ilaha illallah, meskipun ada orang baru cuma satu kali ketika mau akad nikah. Sesudah itu sudah tidak lagi syahadat. Andaikan tidak ada akad nikah, mungkin dia tidak pernah bersyahadat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata takriru bil lisan itu tidak cukup sampai di ucapan lidah saja, di keimanan. Harus ada pembuktiannya menurut para ulama berdasarkan definisi ini. Apa pembuktiannya? Al-amalu bil arkan, melakukan atau mengaktualisasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi tidak hanya sekedar syahadat, tapi dia harus buktikan dengan sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lainnya berkaitan dengan penghambaan seseorang kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu iman. Dan iman dalam hati kita ini itu ada fluktuatif, artinya dia tidak sesuatu yang paten. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga para ulama itu membagi iman itu ada 3. Pertama, ada yang disebut dengan al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu imannya para malaikat. Imannya para malaikat begitu Pak. Kalau mereka disuruh untuk mengatur angin, ya angin terus yang mereka atur. Kalau mereka diperintahkan sujud, bersujud terus. Kalau mereka diperintahkan rukuk terus. Sebagaimana yang Nabi saksikan ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Itu para malaikat ada yang sujud terus, ada yang rukuk sujud. Jadi ada kelompok-kelompok malaikat itu, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan itu sampai hari kiamat. Kalau mereka sujud terus sampai hari kiamat. Karena memang mereka punya tingkatan iman la yazidu wa la yanqus, tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Kemudian ada lagi iman yazidu wa la yanqus. Yazid itu artinya bertambah. Kalau orang Arab mengatakan zid itu artinya tambah, makan. Zid. Nah, ada manusia yang imannya selalu bertambah, wala yanqus, tapi tidak pernah berkurang. Itu imannya para nabi. Semakin mereka diuji dengan musibah, semakin mereka diuji dengan tekanan-tekanan, semakin tinggi tingkat keimanannya. Itu para nabi Pak. Dan ini susah. Kita ini ketika diuji, biasanya iman kita turun. Nah, ada tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman yang kadang bertambah dan kadang berkurang tergantung kondisi. Itu namanya iman situasional. Ketika ada orang meninggal dunia, bertambah imannya. Ketika dalam keadaan bahagia, imannya hilang. Ketika di masjid, imannya bertambah. Ketika di pasar, imannya sudah berkurang. Di mall-mall, iman hilang. Di bioskop, iman sudah makin hilang. Ini iman kita, yazidu wa yanqus.
Hadirnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keimanan ini harus diimplementasikan dengan perbuatan. Dalam ayat-ayat Quran disebutkan begini dalam Al-Quran. Hampir ada ayat-ayat Al-Quran itu menyatakan bahwa sesudah iman ada amal saleh. Kita ambil contoh seperti ini. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi ya, Al-Quran. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Ulaika humul mu'minuna haqqan, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman sesungguhnya. Haqqa itu, jadi mu'minuna haqqa itu yang hakikat yang sesungguhnya iman itu adalah dalam ayat ini, meskipun ada ayat yang lain yang menggambarkan bagaimana iman dan amal soleh, tapi ayat ini jelas menggambarkan bahwa iman itu apabila sudah melaksanakan sholat berarti ada kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, artinya apa? Menyedekahkan atau menyerahkan hartanya, menginfakkan hartanya, menzakatkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Berarti ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, orang yang melaksanakan hubungannya dengan Allah itu tingkat yang memunculkan dia, nilai ketakwaannya di situ apa? Nilai ketakwaannya adalah terletak pada tingkat kesalehan individual. Jadi kalau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir kepada Allah, rajin misalnya bertafakur, maka akan memunculkan kesalehan secara pribadi. Dia menjadi orang yang alim istilahnya. Jadi orang yang alim, jadi orang yang baik, jadi orang yang bisa dimuliakan, bisa dibanggakan, jadi orang yang benar-benar terpuji. Tapi itu hanya kesalehan pribadi. Maka untuk menjadi mukmin yang sejati, mukminuna haqqan, dia harus berada pada tataran wa mimma razaqnahum yunfiqun, menyedekahkan sebagian harta yang dia miliki. Ini artinya adalah bahwa ada kepedulian sosial di samping ada kepedulian terhadap pribadi dengan Allah. Jadi ada kesalehan sosial, kesalehan pribadi, kesalehan individual, dan ada kesalehan sosial. Dan ini tidak bisa hilang. Jadi kalau ada orang yang hanya kesalehan sosialnya yang tinggi, kesalehan pribadinya yang tinggi, sosialnya tidak ada, itu benar-benar dikatakan beriman. Salat terus, zikir terus, tapi dengan tetangganya tidak baik, dengan suaminya tidak baik, dengan sahabat-sahabatnya dia dibenci. Meskipun dia rajin salat, dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki pribadi yang benar-benar beriman. Mu'minuna haqqan itu tidak masuk. Sebaliknya juga begitu. Ada orang tingkat kesalehannya, kesosialnya luar biasa, rajin berderma, rajin memberikan bantuan, rajin membantu tetangganya, membantu orang-orang yang susah. Tapi ibadahnya jarang sholat, jarang puasa. Sehingga ada ungkapan mengatakan begini, lebih baik saya meskipun tidak sholat, meskipun tidak zikir, ya, tapi saya baik kepada orang lain. Ini ungkapan yang tidak baik juga. Ini tidak baik. Nah, ketika hal ini ditanyakan, bagaimana itu Ustaz? Orang yang ibadahnya luar biasa bagusnya, tetapi dengan tetangganya, dengan orang lain dia tidak baik. Atau orang yang baik dengan tetangganya tapi tidak baik ibadahnya. Maka ada jawaban bijak dari para tokoh agama. Kalau saya tidak keliru adalah Profesor Dr. Hamka itu mengatakan begini. Dua-duanya bagus. Artinya apa? Mudah-mudahan orang yang tadinya baik dengan tetangganya, baik dengan sosialnya, insya Allah akan memotivasi dia menjadi baik dengan penciptanya. Artinya kita jangan berburuk sangka dengan dia, meskipun dia misalnya berbuat yang tidak baik,
Tapi kita berharap insya Allah dia akan menjadi baik dengan apa kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Atau sebaliknya, insya Allah dengan sholat yang selalu dia lakukan, puasa, zikir yang lakukan, bisa memotivasi dia, bisa membuka hidayah bagi dia untuk berbaik kepada orang lain. Sehingga kesalehan ini akan muncul, kesalehan individual dan kesalehan sosial. Seperti itu. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan bagi orang beriman, insya Allah ini menjadi kajian terakhir kita, disebutkan begini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu benar-benar beriman itu, karena ayat ini menggunakan kata innama. Innama itu artinya adatul hasil dalam bahasa Arab. Artinya hanya orang-orang yang seperti ini yang benar-benar beriman. Apa itu? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila mereka disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Artinya pada saat mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kerusakan, pada saat diingatkan tentang Allah, hati mereka itu bergetar. Itu disebut dengan wajilat qulub. Wa idza tuliyat alaihim zadatum imana. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Dan yang paling terakhir ini insya Allah menjadi bekal kita dalam kehidupan ini. Ketika suatu saat Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Amu'minuna antum?" Apakah kalian orang-orang yang beriman? Luar biasa, ini pertanyaannya luar biasa, Pak. Sahabat-sahabat ini sudah pasti orang-orang yang beriman semua, tapi Nabi masih tanya, apakah kalian orang-orang yang beriman? Itu Nabi dalam hadis ini katakan salah sama orang. Nabi mengulang 3 kali karena tidak ada yang jawab. Fasakatu, semua sahabat itu diam. Nabi ulang 3 kali. Kemudian ada satu yang berani, Umar bin Khattab, meskipun baru 1 tahun masuk Islam pada saat itu. Dia berani karena memang kita tahu bahwa memang hebatnya Sayyidina Umar. Dia berani dari kalangan para sahabat. Dia katakan, "Na'am, ya Rasulullah, ya kami orang yang beriman," kata Umar bin Khattab. Kemudian memunculkan pertanyaan Nabi. Nabi tanya, alamatukum, alamatu imanikum. Apa tanda-tanda iman kalian kalau benar-benar kalian orang beriman? Kata Sayyidina Umar, nasbir ala rakhai, nashkur ala rakhai. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Itu satu. Yang kedua, nasbir ala balai. Kami bersabar atas setiap musibah cobaan yang diberikan kepada kami. Dan terakhir, wa narda bi qada'i, dan kami ridha terhadap keputusan-keputusan yang diberikan oleh Allah kepada kami, ketetapan dengan Allah kepada kami. Insyaallah dengan pertemuan kali ini benar-benar kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Biarlah apapun status yang kita miliki, kondisi apapun yang kita hadapi, mau miskin, mau susah, mau senang, mau bahagia dan sebagainya, yang penting keimanan ini jangan hilang dari dalam hati. Sebab keimanan ini adalah modal yang paling utama. Dan yang paling utama adalah mereka-mereka yang mengaplikasikan, mewujudkan keimanannya dalam bentuk perbuatan, sehingga melahirkan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, dan inilah puncak ketakwaan seseorang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan rahmat, diberikan ampunan, diberikan keberkahan dalam hidup. Dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang tetap berguna, bisa memanfaatkan hidup kita ini untuk kepentingan negara, bangsa dan agama yang kita cintai. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina saqiya wa mahruma. Allahumma ja'alna ya karim bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika sunnati rasulika muttabi'in wa la tadhkirika muntabi'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa
آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.